Apakah ibu dan bapak guru pernah mengalami kesulitan dalam mendapatkan materi ajar yang sesuai dengan keperluan pembelajaran? Pada modul sebelumnya, kita sudah belajar sampai cara menyusun alur tujuan pembelajaran. Maka dari itu, langkah selanjutnya adalah merancang pembelajaran. Bentuk dari hasil rancangan pembelajaran bisa berupa RPP, lesson plan, atau modul ajar. Ibu dan bapak bisa loh membuat dan memodifikasi modul ajar sendiri. Membuat dan memodifikasi modul ajar akan memberikan inspirasi terkait variasi materi, media, dan metode pembelajaran. Pada video ini, kita akan belajar cara membuat modul ajar. Yang akan kita jadikan contoh adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Kita belajar bersama ya, Ibu dan Bapak Guru. Modul yang akan kita buat ini sederhana. Memuat komponen minimal sebagai berikut. Pertama, tujuan pembelajaran. Kedua, langkah pembelajaran. Ketiga, asesmen awal dan instrumen. Keempat, asesmen akhir dan instrumen. Dan yang terakhir, media. Secara sederhana tampilannya seperti ini. Ibu dan bapak guru tentu dapat membuat tampilan modul ini lebih menarik secara visual. Misalnya menambahkan gambar atau hiasan lainnya. Mari kita praktikkan selangkah demi selangkah. Sebagai langkah awal, kita tulis dulu identitas modul ajar. Judul boleh dituliskan secara lebih menarik dan akrab. Misalnya, simaklah dan sampaikan pendapatmu. Kemudian, tuliskan identitas modul secara lengkap, seperti mata pelajaran, elemen, fase atau kelas, alokasi waktu, nama penyusun, dan unit kerja penyusun. Berikutnya adalah menuliskan capaian pembelajaran pada fase elemen yang hendak diajarkan. Dalam modul ajar ini kita tuliskan capaian pembelajaran fase B elemen menyimak. Setelah itu, jika diperlukan, ibu dan bapak bisa memasukkan profil pelajar Pancasila. Misalnya, dimensi bernalar kritis. Subelemen menyampaikan apa yang sedang dipikirkan dan menjelaskan alasan dari hal yang dipikirkan. Di mana dimensi dan subelemen ditemukan? Di sini. Sekali lagi, bagian ini sifatnya pilihan. Boleh dicantumkan, boleh tidak, disesuaikan saja dengan keperluan yang ada. Setelah itu, kita tuliskan profil peserta didik untuk menjelaskan siapa yang dapat memanfaatkan modul ini. Misalnya, apakah modul dapat digunakan oleh semua peserta didik atau lebih cocok untuk peserta didik yang sudah lancar baca tulis? Ibu dan bapak guru juga dapat mencantumkan, misalnya, bahwa modul yang dibuat dapat dimanfaatkan juga oleh peserta didik dengan disabilitas netra. Nah, setelah selesai menuliskan identitas, kita tuliskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat diambil dari alur tujuan pembelajaran yang sudah dibuat. Kali ini, kita pilih yang ini. Menyampaikan pendapat tentang suatu informasi dari media audio atau teks aural, yaitu teks yang dibacakan atau diperdengarkan. Ya, tujuan pembelajaran telah ditetapkan. Kita melaju ke komponen berikutnya, yaitu langkah pembelajaran. Jika dirasa perlu, ibu dan bapak dapat merujuk pada asesmen diagnostik yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, langkah dalam modul ajar bisa disesuaikan dengan minat, karakteristik, dan kemampuan siswa, sehingga terselenggara pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian, ibu dan bapak guru dapat menyusun langkah pembelajaran menjadi bagian pembuka, inti, dan penutup, seperti ini. Atau
langsung membuatnya mengalir seperti ini. Prinsipnya, langkah pembelajaran ini memuat kegiatan yang melibatkan peserta didik secara aktif, yaitu apa yang dilakukan peserta didik, apa interaksi yang dilakukan peserta didik dengan teman dan dengan pendidik, dengan cara atau metode apa pendidik menyampaikan materi, dengan cara apa pendidik menyertakan asesmen formatif selama pembelajaran. Komponen berikutnya adalah asesmen. Pada modul ini, asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran. Asesmen sumatif dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa tujuan pembelajaran. Upayakan peserta didik dapat menikmati kegiatan pembelajaran, sementara pendidik melakukan penilaian. Misalnya, kita dapat mengamati proses diskusi dengan cara berkeliling dari kelompok ke kelompok lainnya. Ikutlah berdiskusi dan ajukan pertanyaan spontan terkait teks aural yang disimak. Buatlah catatan terkait kecakapan dan minat peserta didik menyimak informasi. Bagaimana mencatatnya? Ibu dan Bapak guru dapat menggunakan rubrik semacam ini. Pada modul ini, penilaian dilakukan terhadap kecakapan dan minat peserta didik menyimak dan berpendapat terhadap teks aural. Tentu, Ibu dan Bapak guru dapat memodifikasi dan mengadaptasi rubrik penilaian sesuai dengan keperluan. Lantas, media apa yang bisa digunakan untuk mengajarkan modul ini? Kita dapat menggunakan alat pemutar suara, radio, atau cerita yang ditampilkan secara lisan atau dibacakan oleh pendidik. Media pun dapat disesuaikan dengan kondisi dan minat siswa, ibu, dan bapak guru. Nah, demikian topik membuat dan memodifikasi modul ajar untuk jenjang sekolah dasar. Dengan komponen minimal, tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen. Ingat, ibu dan bapak perlu melakukan refleksi. Setelah melaksanakan modul ajar ini, berikan catatan atau tandai bagian yang sudah berhasil dan bagian yang akan diadaptasi dengan cara yang berbeda pada kesempatan lain. Semoga video ini bermanfaat dalam membantu ibu dan bapak ketika hendak membuat atau memodifikasi modul ajar sendiri. Selamat mencoba, ibu dan bapak guru.